Oke, baik. Jadi setelah kita melakukan setting perubahan preferensi mata uang pajak dan juga di kategori barang, maka kita akan masuk tahap yang keempat ya. Tahap yang keempat di sini kita akan mengimpor data pelanggan. Nah, ini data pelanggan jadi Excel-nya ya. Jadi data pelanggan ini sudah sekalian dengan profil dari seluruh pelanggan dan juga saldo piutang ya, saldo piutang per fakturnya. Nah, ini saya sudah jelaskan panjang lebar di materi sebelumnya bagaimana teknis untuk mempersiapkan database atau data Excel dari pelanggan dan juga saldo untuk piutangnya ini. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan di sini, nah, ada hal-hal yang harus kita masukkan sebelum kita impor pelanggan ya. Nah, kita perhatikan ya, mulai dari kategori, kolom A, kolom B, seterusnya. Nah, ini adalah informasi-informasi umum. Nah, di sini Anda perhatikan selanjutnya cabang sudah kita buat ya. Nah, ini ada kategori harga. Jadi kategori harga itu kita masukkan dulu ke dalam Accurate Online. Jadi di bagian penjualan ya, di sini ada namanya kategori penjualan. Nah, kategori penjualan itu kita masukkan yang pertama adalah kita kalau lihat di daftar baru ada umum ya. Nah, umum sudah ada. Nah, kita copy yang grosir ini. Jadi copy, kemudian di data baru kita paste ya. Nah, jadi kita paste saja, simpan, kemudian kembali ke Excel, kita lihat reseller lagi. Nah, ini di copy, lalu masuk di kategori penjualan paste. Nah, oke, berarti sudah ada 3 ya, yaitu reseller, umum, dan grosir. Persis seperti ini. Oke, aman. Berarti kategori diskon sama, akan menggunakan ini yang sama ya, kategori penjualan juga. Nah, syarat pembayaran. Nah, Anda perhatikan syarat pembayaran. Di sini kita masuk di bagian perusahaan, lalu syarat pembayaran. Nah, di syarat pembayaran kita klik di daftar. Sudah ada COD, set manual 15, 30, 65, maaf 60, 45 dan 7. Nah, di sini ada 2/10 N/30 ya. Jadi kita harus masukkan, kalau tidak nanti dia akan gagal. Cara masukkan 2/10 N/30 ini caranya adalah kita klik di syarat pembayaran data baru. Jika melunasi atau membayar di antara 10 hari ya, akan mendapatkan diskon 2%, tetapi masa jatuh temponya 30 hari. Dan kalau sudah lewat dari hari ke-10 tidak akan dapat diskon 2% lagi. Itu maksudnya ya. Dan yang berikutnya adalah 2/10 N/60. Nah, jadi jika membayar 10 hari, membayar lunas akan mendapatkan diskon 2%. Tetapi jika tidak membayar dalam waktu 10 hari dan mendapatkan diskon, maka harus dilunasi dalam waktu 60 hari. Dan hari yang ke-11 sampai 60 ini tidak mendapatkan diskon 2%. Nah, itu maksudnya. Ya. Nah, jadi di sini sudah ada ya 2/10 T30, 2/10 N/60. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya penjual. Nah, ini bukan nama penjual tapi kode penjual. Nah, perlu Anda perhatikan penjual atau salesman ini ada hubungannya dengan Excel karyawan. Nah, sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi ini adalah ID karyawan. Jadi E0102 ini ada hubungannya dengan yang di sini ya. Nah, ini kode. Jadi penjual di sini yang pertama adalah kalau kita lihat Kisrun dan Ngajiman ya, baris 2 dengan baris 3. Nah, E001 dengan E002 yang ini. Dan yang membedakan mereka adalah sebagai penjual adalah klik yes ya sebagai penjual. Sedangkan yang baris 4 accounting ya, posisinya adalah accounting Parto. Nah, dia bukan sebagai penjual, kodenya 03. Nah, jadi jawabnya no ya. Nah, saya sudah jelaskan sebelumnya di bab sebelumnya bagaimana detail untuk mempersiapkan Excel karyawan. Nah, jadi kita akan mengimpor terlebih dahulu karyawan ini ke dalam Accurate Online sebelum kita mengimpor pelanggan, karena di sini ada penjual masalahnya. Oke ya. Nah, jadi caranya Excel karyawan tadi kita akan impor ya. Nah, ini dia kita sudah persiapkan. Kemudian saya tutup saja biar aman ya. Nah, kemudian di sini saya klik di Accurate Online, lalu saya tutup saja yang
tidak dibutuhkan, tab-tab yang tidak dibutuhkan. Masuk melalui perusahaan dan karyawan, ya. Ini dia, perusahaan karyawan. Nah, di perusahaan karyawan ini klik di daftar dan kita impor data, ya, dari Excel. Dan yang akan kita impor adalah file 05 ini, ya. Nah, impor dari Excel. Kemudian saya ambil di sini, ya. Saya ambil di folder ini. Kalau Anda mau melihat contoh filenya, silahkan ya, download ini. Tetapi filenya sudah saya modifikasi tadi, ya, sudah diisi karyawan. Nah, tinggal ambil di Excel karyawan saja dan klik unggah. Nah, ini kalau seperti ini artinya Anda punya internet kurang stabil. Memang saya menggunakan internet Orbit yang memang tidak bagus, ya. Nah, di sini, oke, saya klik unggah lagi. Oke, berarti saya tutup. Coba saya klik impor lagi dan saya klik karyawan lagi dan klik unggah. Nah, jadi ini sudah termapping secara otomatis, ya. Jadi jangan Anda ubah untuk baris pertamanya ini, ya. Jadi baris pertama biarkan seperti ini. Anda tinggal mengisi yang baris kedua sampai keempat. Supaya apa? Supaya dia dapat mapping secara otomatis pada saat kita impor, ya. Jadi dia langsung mengenal kolom-kolomnya. Oke, kita klik lanjutkan. Ini jangan lakukan, ya, jangan dicentang. Lalu klik lanjutkan. Nah, dia akan mengimpor 3 data tadi dan berhasil. Nah, 3 data itu adalah yang ini, ya. Jadi Kisrun sebagai marketing, Ngajiman juga sebagai marketing, dan penjual akan diklik ya, ya. Nah, ini dia, ya. Oke. Setelah itu kita periksa lagi untuk pelanggannya. Nah, di sini total sudah termasuk pajak, dijawab ya, karena ini kan umum, ya, pelanggan umum. NPWP-nya diisi seperti ini. Nah, kode transaksi dan lain-lain. Nah, jadi kita akan mengimpor saldo awal. Jadi misalnya untuk baris ke-4, 5, 6 ini bangunan perkasa ada 3 faktur yang masih piutang, ya. Dan ini adalah tanggal fakturnya, cabangnya, dan juga syarat bayar saldo, ya. Nah, ini cabang Surabaya. Nah, jadi kita input seperti ini. Oke, kalau sudah beres, kita tinggal klik simpan saja. Lalu kita tutup biar aman dan kita akan impor. Jadi cara impornya itu klik di penjualan lalu pelanggan, ya. Nah, di pelanggan ini klik daftar dan klik impor data lalu impor dari Excel. Nah, kita bisa lihat contoh filenya di sini, ya. Sebenarnya contoh filenya sudah seperti contoh yang sudah saya lengkapi, ya. Nah, masuk di daftar pelanggan. Klik open lalu klik unggah lagi. Nah, ya. Dan sudah termapping secara otomatis dengan syarat, saya ulangi lagi, jangan mengubah baris pertamanya, ya. Cukup Anda isi baris kedua sampai seterusnya. Oke. Setelah itu saya langsung klik lanjutkan. Nah, ini pentingnya, penting Anda klik lakukan update, ya, sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada pada database yang sama. Maksudnya begini. Nah, Anda perhatikan di Excel ini bangunan perkasa ada 3. Jadi dia akan impor yang baris ke-4 dan dia akan impor baris ke-5, baris ke-6. Tetapi yang diimpor ini bukan double pendobelan ID pelanggan, nama, telepon bisnis, tetapi yang diimpor adalah saldo awal, ya. Nah, ini mulai dari sini. Nah, inilah yang akan diimpor ulang, yang diupdate. Jadi 3 invoice yang masih piutang ini akan masuk. Begitu juga dengan pelanggan-pelanggan lainnya. Oke, ya, itu maksud centangan tadi. Jadi harus dicentang, tidak boleh tidak dicentang, ya. Nah, seperti ini. Bangunan perkasa ada 3, ya. Nah, ini akan diupdate saldonya semua masuk ke dalam database Accurate Online. Oke, kita klik lanjutkan. Nah, kita tunggu, ya, sampai selesai. Jadi Anda jangan klik hentikan, tapi tunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, ini ada indikator, ya, statistik. Nah, semuanya berhasil. Kita tutup. Nah, Anda perhatikan bangunan perkasa. Kalau saya klik, nah, sudah masuk, ya. Semua data-data di Excel itu sudah masuk dengan baik. Nah, perhatikan di saldonya. Ini ada 3, ya. Nah, dia akan persis seperti dengan bangunan perkasa yang ada di sini. Nah, ada 3, ya. Nah, 3 faktur yang masih piutang, yaitu 5 juta, 10 juta, dan 550.000, ya. Tepat, tanggalnya juga tepat, syarat pembayaran, nomor fakturnya juga tepat. Nah,
Dengan demikian, setelah kita mengimpor ini, maka kita sudah memiliki update di nilai neraca ya. Jadi neraca kita per tanggal 31/12/2021 sekarang nilai piutangnya sudah muncul ya. Nah, ini piutang 120.300.000 itu sudah muncul ya, sudah ada. Nah, itu didapat dari mana ya? Dari data Excel ini ya, akumulasi daripada seluruh data Excel ini. Nah, sama ya. Nah, oke. Jadi sampai di sini Anda sudah paham ya bagaimana cara untuk mengimpor data pelanggan profilnya sekaligus dengan saldo piutangnya ya, account receivable-nya. Oke, praktis sekali. Nah, kita tutup. Nah, sekarang kita lihat hutang. Hutang itu masih kosong ya. Hutang usaha masih kosong. Nah, hutang usaha ini kita serap dari data pemasok. Jadi saya buka Excel-nya ya. Nah, saya buka Excel-nya di sini. Nah, jadi pemasok, kategori ID pemasok, nama. Nah, prinsipnya sebenarnya sama dengan data Excel pelanggan ya. Nah, ada profilnya juga lengkap. Nah, sampai dengan saldo hutang. Nah, jadi sebenarnya prinsipnya sama, tetapi ini adalah hutang kita kepada supplier ya. Misalnya kita berutang, nah ini baris 5678 ini kita berutang kepada siapa nih? Nah, aneka furniture ada 4 faktur ya. Nah, jadi dipakai di cabang, kalau kosong artinya dapat dipakai di cabang Jakarta maupun Surabaya. Kalau diisi artinya pemasok atau supplier ini hanya bisa digunakan di cabang yang ditulis ya. Nah, oke. Saya sudah jelaskan di bab sebelumnya bagaimana cara untuk mempersiapkan data Excel pemasok ini ya. Nah, jadi kita sudah lihat caranya, sudah lengkap, kita simpan dan kita siap melakukan impor ya. Nah, siap melakukan impor. Jadi misalnya Anda punya pelanggan atau pemasok yang tidak ada piutangnya atau hutangnya, Anda tetap masukkan seperti biasa, tetapi di bagian ininya kosong ya, di bagian saldo awal ini dikosongkan saja ya. Jadi bukan berarti kalau tidak ada piutang atau hutang berarti jangan dimasukkan di sini, tidak ya. Tetap kita masukkan walaupun dia tidak memiliki hutang atau piutang. Oke, seperti itu. Nah, syarat bayar saldo tadi kan kita sudah masukkan ya, 2/10 N/30, 2/10 N/60 di dalam database. Oke, jadi sekarang kita simpan dan kita akan melakukan impor ya untuk mendapatkan saldo hutang. Jadi caranya kita klik di pembelian, lalu klik di pemasok ya. Nah, di pemasok ini. Nah, jadi di pemasok ini klik di daftar, lalu klik impor data dan impor dari Excel. Nah, seperti biasa kita bisa lihat contoh filenya, tetapi contoh filenya itu sudah seperti format yang tadi saya tunjukkan ya, format Excel. Jadi Anda tinggal klik impor saja ya. Nah, daftar pemasok sekaligus AP, account payable dan hutangnya. Nah, klik unggah. Nah, akan termapping secara otomatis dengan syarat, saya ulangi lagi, jangan mengubah atau mengedit baris yang pertama ya. Jadi baris pertama biarkan saja seperti ini supaya pada saat kita impor maka database Accurate Online akan membaca kolom secara otomatis untuk di mapping ya, dipetakan secara otomatis data-datanya. Oke, klik lanjutkan. Kemudian ingat harus lakukan update ya. Supaya apa? Supaya hutang per fakturnya itu bisa masuk. Ya, karena misalnya di aneka furniture itu kita hutang lebih dari 1 faktur ya. Nah, begitu juga super material ya, ini 1 faktur saja. Nah, glodok elektronik ada 2. Nah, itu akan di-update ya. Oke, sambil buka sebenarnya tidak apa-apa, kita tinggal impor saja ya. Jadi jangan lupa lakukan update, ini harus dicentang dan klik lanjutkan. Nah, sekarang kita tunggu sampai proses impor data pemasok, profil dan saldo hutangnya selesai. Oke, kita tutup. Ya, kalau kita lihat di laporan neraca, kalau saya refresh, maka di sini kita sudah punya saldo hutang 68.273.600 ya. Nah, dapat dari mana? Itu dapat dari akumulasi saldo awal di sini ya. Nah, oke, 68.273.600. Nah, jadi saya ambil contoh misalnya glodok elektronik ini ada 2 faktur ya. 2 faktur
Nah, ini ya baris ketiga dengan baris keempat. Jadi kalau saya cek di sini di pemasok Glodok Elektronik 23 juta ya totalnya. Nah, ini sudah masuk profil-profilnya sudah masuk di sini, sudah lengkap. Nah, pajaknya juga sudah ya. Nah, saldonya ya ini sama ya dengan data Excel tadi. 18 juta dengan 5 juta, tanggal 5 dengan tanggal 10. Oke. Tepat ya. Nah, jadi begitu cara untuk mengimpor data profil pemasok sekaligus dengan hutang. Nah, seperti itu ya. Ini bisa kita geser, ID-nya bisa kita geser sesuai dengan keinginan kita. Atau kita mau munculkan variabel-variabel lainnya, silahkan ya. Oke, berarti sampai di sini maka kita sudah menuju ke tahap yang 4, yaitu impor ya kan, profil pelanggan dan saldo piutang per faktur, serta impor profil pemasok dan saldo hutang per faktur juga ya. Oke, kita akan masuk kepada materi yang kelima, yaitu bagaimana cara kita untuk mengimpor daftar aset tetap. Nah, ini dia ya. Kita akan masuk pada pembahasan untuk mengimpor data aset tetap atau aktiva tetap atau fix aset yang sudah ada sebelum database Accurate online dibuat ya. Oke, kita akan pelajari nanti di materi berikutnya.